Makasih ya jalan-jalannya. Aku seneng banget. Tapi aku mau mastiin dulu deh. Apa? Kamu jomblo? Aku Ya. Alur nonton boleh nggak pasti, kualitas nonton harus pasti. Menonton lebih pasti, pakai simpati. Pasti banyak kuota untuk menonton di banyak aplikasi nonton favorit. Dan pasti nyaman, nonton di mana saja dan kapan saja. Jadi duta simpati, is my duty. Selamat Derly atas kemenangannya di Warzone World Championship 2025. Ini boleh dijelasin nggak sih, ini gimana sih sampai akhirnya si Derly nih menjadi pemenang di Malaysia ya waktu itu eventnya ya. Ini seperti apa tuh? Itu saya ke Malaysia tuh sebab waktu itu kan di Palangkaraya ada event. Itu namanya Tumbuh Tampar ini. Oke, ya, ini namanya. Nah, pas-pasan ada Coach Rudy kan, Coach Rudy Golden Boy. Itu dia langsung datang ke event kami, itu Tumbuh Tampar. Nah, karena saya mainnya ya bisa dibilang cukup bagus, mengkaukan lawan saya juga waktu itu, jadi saya diundang untuk main ke Malaysia. Oh, ke tingkat internasional. Iya. Jadi awalnya Tumbuk Hatampar yang dilaksanakan di Palangkaraya. Iya, Kemarin di Palangkaraya. coachnya melihat, wah ini ada potensi nih Iya, asli dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sampai ikut di Warzone World Championship dan juara pertama. Wah, keren banget. Ini padahal Derly ini masih SMA ya? Iya, kelas 2. SMA kelas 2, luar biasa, SMA udah membawa nama baik Kalimantan Tengah di kancah internasional. Itu kemarin gimana tuh di naik ring, tentunya lawan petarung tuan rumah ya, Tentu. Malaysia. Deg-degan. Deg-degan. Parah, deg-degan parah pasti. Apa nih ritual yang dilaksanakan Derly? Sebelum tanding hampir 20 menit kalau nggak salah, doa terus. Doa terus. Sampai ring masih tetap doa. Oke, luar biasa. Tentunya doa itu pasti nomor 1. Doa. Mau kalian dimanapun, utamakan doa. Wah, utamakan doa ya, Ya, pastinya. utamakan doa. Walaupun rasanya deg-degan. Pasti. Dan ini meng-KO di ronde pertama. Lagi dan lagi ronde pertama. Ronde pertama lagi. Itu strateginya apa sih sampai ronde pertama aja udah KO tuh lawan? Jujur, kalau dari segi latihan di event di match yang kemarin itu gak sesuai ekspektasi karena musuh selalu ngepres terus. Yang saya pikirkan di dalam pikiran ini kan pasti main santai gitu kan, jual beli pukulan santai. Ternyata dia maju terus, ku push pakai kaki aku ke kepala dia. Di situ udah mulai sempoyongan dia tuh. Ku hajar terus kepalanya pakai kaki, ya alhamdulillah dapat bagian kepalanya. Langsung KO langsung gitu KO, ya. Dan langsung juara juga ya pastinya ya. Luar biasa nih melawan tuan rumah lagi ya Tuan di rumah. Malaysia. Keren. Gak main-main sih melawan tuan rumah tuh mentalnya. Mentalnya, Deg-degan. apalagi pendukungnya ya. Wah gila. Itu Malaysia semua yang bersorak di situ. Malaysia semua yang Malaysia bersorak. semua. Pas ngelihat, wah ternyata Indonesia juara nih, gimana tuh tanggapan-tanggapan teman-teman bahkan juga penonton di sana? Kemarin jujur ya, itu skor Malaysia Indonesia itu kalau nggak salah 2-0. Malaysia 2, kami 0. Benar-benar sudah mentalnya udah benar-benar ya nggak tahu lah posisinya di mana gitu. Pas-pasan ada namanya satu tim namanya itu Bang Friends. Dia mengembalikan skor jadi 2-1. Nah di situ saya udah wah ini kalau saya menang nih pasti skornya 2 sama. Itu saya udah di belakang layar tuh sudah keringatan, sudah semuanya udah deg-degan. Deg-degan berdoa semua Iya, ya. pas naik kering, pas dia nonjok, wah langsung hilang tuh deg-degannya. Langsung hantam balik langsung. Hantam balik ya. Untungnya Padahal mau slow dulu gitu ya. mau slow dulu, tapi dia ngepres terus, nggak bisa. Dia gunain sikunya. Padahal meleset kan, tapi masih benjol kepala. Oke. Meleset aja benjol apalagi kena itu pasti berdarah. Oke. Itu gimana tuh persiapan kamu ke Malaysia tuh, udah latihan berapa lama tuh? Persiapannya itu pasti setelah event ini kan itu kan sudah dikasih tahu kan sama Coach Rudy bakal dibawa ke Malaysia.
sekitaran 4 bulan, 5 bulan lah persiapan. 4 bulan 5 Itu bulan. sampai saya minta surat dispen ke sekolah setiap hari Jumat. Oh, oke. Jadi saya sekolah itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke. Jumatnya dispen. Jadi hari Jumat itu pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Oh, Gitu terus setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada rest. Oh, keren. Karena- Jadi emang tiap minggu ya. Karena latihan dari Senin sampai Kamis itu pastinya kurang maksimal kan. Udah sekolah, Kalau ngelatih, sekolah, iya. ngelatih juga, latihan lagi. Jadi ya hari Minggu tuh kalau fighter lain waktunya rest, saya tetap latihan. Oke, keren yuk. Gitu. Itu gimana tuh tanggapan orang tua? Wah, ini usia baru 16 tahun, tapi luar biasa nih jadi atlet Muay Thai. Nah, Ya. ngelihat anaknya ditinju itu gimana? Kalau dari orang tua sih nggak ada. Kalau orang tua lain kan pastinya kalau anaknya ditinju kan mereka kan takut nonton Iya, kan. iya. Kalau orang tua aku enggak sih, mereka malah nge-support. Oke. Nge-support banget. Nge-support banget ya. Yang penting aku suka, mereka bakal nge-support. Asal gak aneh-aneh aja. Oke. Yang penting luar positif biasa. aja. Berarti dari usia kapan kamu sudah Muay Thai, Darli? Usia 11 tahun. 11 tahun, sudah didukung 11. orang tua Sudah ya? didukung. Itu waktu itu gara-gara korban bully juga, Kak. Oh. Dulu waktu SD itu korban bully, jadi aku dulu kan maunya ikut sepak bola. Tapi kan orang tua bilang, udah kamu itu nggak cocok di sepak bola kan, apalagi di Indonesia tau lah sepak bola itu gimana. Oke. Kurang disupport, terus aku maunya ikut bela diri taekwondo. Karena aku lihat latihannya tuh split kan, sakit kaki. Pindah ke Muay Thai. Sampai sekarang alhamdulillah. Oh, Sukanya di Muay Thai. berarti korban bullying ya? Korban bully. Darli ya, sampai akhirnya memotivasi waktu itu Benar. untuk belajar bela diri. Bela diri. Waktu Iya. itu belajarnya nggak serius-serius banget juga. Cuman buat sehat aja. Buat oke. bisa ngelindungin diri. Lindungin diri. Ternyata suka sama Muay Thai, ya udah langsung diseriusin aja. Langsung diseriusin ya. Dari situ memotivasi Darli juga akhirnya ikut bela diri, salah satunya Muay Thai ini ya. Iya, Muay Thai. Tentunya luar biasa ini, memotivasi ke hal-hal yang positif ya. Iya. Bukan dengan hebatnya Muay Thai langsung nonjok temennya enggak. Enggak. Terakhir kelahi juga itu kan gara-gara dibully kelas 4 SD. Oh, waktu 4 SD. Iya. Tidak ada perlawanan waktu itu ya. Nggak ada. Dipukulin. Oh, dipukulin. Dipukulin sama mereka, terus dipalak-palak. Ya gitulah, bully-bully pada umumnya. Oke. Itulah yang memotivasi sampai akhirnya Darli menjadi atlet yang sangat luar biasa. Keren. Ini tentunya ya, tadi juga Darli menyampaikan harus izin di sekolah. Ya, benar. Itu gimana tuh cara ngaturnya, maksudnya dengan sekolah itu mendukung sekali atau seperti apa? Sekolah pastinya sangat mendukung. Karena ini juga kancah internasional, jadi sekolah untuk mendukungnya itu ya mereka juga mengasih saya surat dispen. Terus kalau ada apa-apa mereka mengizinkan saya dispen saat jam sekolah. Oke. Kalau ada dadakan, contoh kalau ada latihan dadakan itu mereka langsung mengizinkan saya dispen. Oke. Jadi mereka sangat mensupport lah. Sangat mensupport Pastinya ya, sangat pastinya ya. Ini juga membagi waktu nih, Darli Iya, nih. itu. Membagi waktunya seperti apa? Tentunya siap mental, siap semuanya. Itu paling susah. Jujur kalau latihan itu paling susah di latihan nafas. Bagi waktunya itu susah. Karena kita latihan kan itu kan 1 jam 2 jam. Istirahat tuh harus benar-benar istirahat. Nggak boleh habis latihan langsung main HP, langsung rebahan gitu nggak bisa. Itu harus langsung tidur. Langsung tidur. Habis latihan tidur, habis itu siangnya latihan lagi, tidur lagi. Habis itu sorenya latihan lagi, tidur lagi, makan malam, udah gitu terus diulang-ulang. Oh, itu ya, Ya, untuk bosan, pasti bosan. membagi waktunya fokus ya. Benar, bosan pastinya. banget. Bosan banget. Iya, soalnya gitu-gitu aja terus. Selama 4 bulan kah atau 5 bulan. Oke, untuk pelatihnya di sini gimana tuh? Tentunya mengajarkan Darli nih harus pokoknya bisa. Kalau pelatih semuanya sih diajarin dari segi mental, fisik, habis itu teknik, semuanya. Yang paling penting dari aku itu kurang di pernapasan aja. Pernapasan. Karena aku masih sekolah, jadi kurang istirahat dari jam 6 sampai jam 3 sore sekolah, lanjut lagi latihan, jadi istirahat kurang. Oke, Jadi di pernapasan aja. oh, jadi atlet Muay Thai itu harus hebat juga pernapasannya Wah, gitu. harus nggak bisa. Ronde 1 itu anggapannya kita itu lagi jogging 10 kilo. Itu baru ronde 1. Oh my god, 1 Ronde kilo 1. aja saya capek. Ronde 1 aja itu. Capek betul. Oke, itu ronde satunya ya. Jadi pernapasannya itu harus dijaga Ya. karena
kalau sampai ngap-ngap gitu ya bahasanya ya, Selesai. bisa pingsan. Bisa pingsan, Banyak bisa kayak pingsan, bisa dihajar. Bisa dihajar. Kebanyakan di Indonesia tuh kalahnya tuh gara-gara napas aja. Oh, Sudah ronde 2 udah hilang napas, dihajar orang udah udah nggak bisa ngelawan. lemah gitu ya. Ya udah lemah, betul. Oh, oke. Mungkin teman-teman nih yang di Palangkaraya pengen belajar Muay Thai juga, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin saya juga boleh ikut Muay Thai, itu apa yang Intinya harus dipersiapkan? kalau cuma cari sehat aja, ya ikut-ikut aja, nggak apa-apa. Kalau mau benar-benar jadi atlet, jujur kalau ikut Muay Thai ini sangat bosan, beda sama olahraga lain. Karena ini olahraga individu juga, bukan olahraga tim. Jadi kalian latihannya itu bisa cuma 2 orang, 3 orang kalau benar-benar serius ya. Kalau mau jadi atlet bisa 3 orang aja. Kalau olahraga tim kan mungkin kayak futsal 5 orang, bola 12 atau 11 orang. Kalau ini enggak, benar-benar bosan. Jadi kuatin mental aja. Kuatin mental. Soalnya banyak yang mau jadi atlet mungkin 4 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan udah berhenti, langsung hilang. Nah, itu Nggak ada yang informasi. konsistensi itu yang penting ya. Konsisten itu paling susah. Konsisten itu yang penting sekali Penting ya banget. untuk menjadi seorang atlet begitu ya. Apalagi misalkan yang masih muda, Masih yang muda, benar. Derly juga hebat nih, konsisten tuh gimana tuh caranya tuh? Boleh dikasih tips-tips? Kalau mau konsisten harus keluar dari zona nyaman. Itu aja, keluar dari zona nyaman. Malam minggu orang lain nongkrong, saya nggak bisa. Olahraga gitu ya, Derly latihan. Malah disuruh orang tua, udah latihan sana, ngapain nongkrong gak jelas, mending latihan. Oh, sangat Langsung. didukung sekali Iya, ya. disupport banget. Oke. Jadi tentunya juga harus siap mental, fisik juga pastinya ya. Ada ketentuan khusus nggak sih fisik kalau jadi atlet Muay Thai? Intinya dari segi otot, jangan besar-besar betul otot. Karena bisa menghambat pergerakan juga. Jadi ya pada dasarnya aja, nggak usah besar-besar, yang penting fleksibel. Kita di Muay Thai itu lebih ke daya ledak, bukan massa otot, bukan besar otot. Otot biasa aja kecil, tapi daya ledak kita yang besar. Oke. Dan Derly juga sekarang melatih ya? Melatih. Ngelatih Ini juga lagi persiapan juga buat bulan Juni. buat ke mana tuh? Rencana di event ini di Palima, di Palangkaraya itu melawan atlet dari Kamboja. Wah, luar Lagi biasa. persiapan ini. Bulan Juni. Bulan Juni 2026 ya. Itu olahraga kunkamar. Itu dari Kamboja. Oh, dari Kamboja, Itu- tuan rumahnya di Palangkaraya Iya, gitu ya? itu 11-12 sama Muay Thai. Nggak ada bedanya, cuman beda nama aja. Perebutan kunkamar Asia. Oh, Insyaallah. se Asia? Se-Asia. Se-Asia di Palangkaraya? Wah, ini persiapan ya tentunya ya. Ya, benar. Tiap Jumat latihan lagi, Latihan Jumat, Sabtu, lagi, Minggu, gitu-gitu Jumat, Sabtu, terus, Minggu. gitu-gitu terus. Malam Minggu nggak pacaran Malam dulu Minggu. berarti Derly ini. Belum ada pacar? Belum ada niatan juga. Iya, sibuk pastinya atlet ya. Ini boleh diceritain juga nggak sih yang awal mula? Ini berarti event pertama Tumbuk Hatampar yang diikuti dari Iya. atau event pertama banget ya? Iya, pertama. Tumbuk Hatampar di Palangkaraya ya, itu yang diikutin. Itu gimana tuh ceritanya sampai oke, saya harus ikut nih Tumbuk Hatampar, dengan tentunya juga gimana tuh motivasinya dari Derly? Itu pertama itu kan saya lagi latihan biasa. Tiba-tiba coach saya bilang kalau bakal ada event Tumbuk Hatampar di Palangkaraya di Palima. Saya tanya-tanya musuhnya siapa. Nama musuhnya tuh ya Hiar lah namanya. Hiar, dia tuh pernah lawan musuh saya si Sahrudin yang kemarin. Nah si Hiar tuh menang sama musuh saya yang kemarin. Jadi saya lihat-lihat dia juara MMA internasional di Malaysia juga. Oke. Umurnya 35 tahun kalau nggak salah. Saya persiapan, wah ini pastinya kan nggak main-main kan, sudah juara internasional. Saya persiapan benar-benar. Jadi waktu itu saya sekolah pada dasarnya latihan juga nggak segila yang kemarin. Jadi latihan pada umumnya aja udah. Nah terus di situ pas mau pertandingan kan ada waktunya weigh in. Itu timbang berat badan. Nah berat dia tuh nggak masuk. Di perjanjiannya itu beratnya mainnya di 58. Nah, maksimal. Iya, saya bulking naikin berat badan tuh dari 54 ke 58. Dia turunin dari 70 ke 58. Nah karena dia gak bisa nurunin, jadi pas mau tanding tuh berat dia masih 65. Jadi dia di setiap rondenya tuh dikurangin 1 poin. Waktu itu main 4 ronde. Jadi dia kalau mau bisa menang 1 ronde harus ngejatuhin aku. Harus benar itu. Kalau gak bisa ngejatuhin gak bakal bisa menang dia. Soalnya
meskipun dia menang, poin dia bakal dikurangin 1 karena dia melakukan pelanggaran. Nah, di situ pas hari pertandingan, di situ dia benar-benar ngejar aku terus. Karena dia maunya emang ngincar KO. Cara satu-satunya dia emang kalau mau benar-benar menang, dia harus KO. Nggak bisa gak KO. Soalnya di setiap round udah pasti dikurang 1 poin dia. Nah, dia ngejar terus. Ku incar kan bagian kakinya, bagian betisnya, ku low kick itu tendangan bawah, dari pinggang ke bawah. Ku incar kakinya terus, Nah, terus aku loncat, itu namanya itu gerakannya itu fly knee. Fly knee itu pakai lutut ke sini. Loncat Ya. gitu ya. Pertama saya gagal kena bagian dada. Kedua kena bagian dada lagi. Sudah biru itu kan. Saya niatnya tuh ngincar bagian dada. Pas saya loncat ketiga, ternyata dia nunduk kena bagian sini. Langsung Udah, KO. langsung KO dari situ. Langsung oleng. Kan kalau sudah mulai kabur-kabur gitu kan, Sudah. penglihatan kan, itu kan kalau di Muay Thai atau di olahraga manapun lah, termasuk combat sport, itu dihitung sampai 8 kali. Kalau 8 kali dia masih goyang, dihitung sampai 10 kali. Kalau 10 kali dia masih goyang, terus disuruh wasitnya maju, tapi dia majunya sambil goyang-goyang gini, gak seimbang, nah dianggap gagal. Gak bisa melanjutkan pertandingan. Dan KO waktu itu. Dan juara, ini maksudnya dua event Enggak, yang ini berbeda atau? Ini satu event. Satu event. Apa yang membedakan nih? Kalau ini benar-benar dari Tubuh Hatampar, punyanya Tubuh Hatampar. Kalau ini collab sama DPD RI. Dan Kalsel. juara satunya ya dari waktu itu ya. Benar. Dan melawan yang usia lebih senior. Lebih senior 35 tahun, hampir lebih dari 2 kali lipat. Lebih. Kalau yang waktu di Warzone gimana tuh? Di Warzone itu usianya 25 tahun. 25 tahun. Oke. Di mana? Intinya coach saya itu gak mau ngasih saya musuh yang di bawah saya. Kalau saya emang kalah sama dia, berarti level saya belum sampai sana. Jadi coach saya gak main-main lah ngasih musuh kepada saya. Oke. Emang usia untuk tanding Muay Thai minimal berapa sih? Kalau di Thailand ya, di Thailand tuh dari kecil udah. Sudah dari 9 kecil? tahun, 10 tahun. Itu nggak ada pakai yang pelindung kepala, kaki nggak ada, cuman pakai glove aja. Mau tendang-tendang makanya di Thailand tuh gila makanya. Oke. Paling gila udah di Thailand. Itu target nanti ke Thailand tuh? Target insya Allah tahun depan. Tahun depannya ke Thailand ya? Melawan memang Muay Thai asli dari Thailand gitu ya? Targetnya 1 bulan di sana, latihan. Latihan di sana dulu? Ya, latihan benar-benar. Terus kalau bisa 1 bulan tuh dapat 2 kali fight, 2 kali main. Oke. Jadi minggu ini main, minggu esoknya rest, minggu esoknya lagi main, minggu esoknya rest, nextnya pulang. Oke, jadi latihannya di Thailand begitu dengan coach yang emang di sana juga gitu ya. Kalau melihat juga perbedaan nih, latihan di Palangkaraya, di Kalteng dengan latihan misalkan Deli sudah pernah latihan mungkin di Jakarta atau di luar kota atau bahkan di Malaysia ya latihan juga. Itu apa nih yang membedakannya? Wah, jauh banget. Anggapannya Kalteng ini 50, mereka yang lain tuh sudah 100. Karena kita ya tahu sendiri di Kalteng ini kurang banget disupport. Pastinya kurang banget, terus atletnya juga banyak yang belum tahu apa itu namanya Muay Thai. Jadi kebanyakan mereka itu main sepak bola, kebanyakan. Terus ya salah satunya kurang disiplin atletnya. Jadi kalau di Jawa itu umur 11 sampai 12 tahun itu mereka fight itu udah 10 kali, sudah 20 kali, apalagi di Malaysia. Umur seperti saya nih, fight mereka tuh sudah 60 kalian. 60 kali. 60 kali. Emang Deli udah berapa kali fight? Kalau saya 7 ya? kali. Luar biasa tuh. Apalagi kalau di Thailand, seumuran saya itu sudah ratusan kali. Ratusan kali ya? Ratusan kali tanding. Emang dari segi level udah beda. Kalau bisa dibilang kalau di Asia Tenggara, Malaysia itu nomor 2. Kalau Thailand nomor 1. Kalau Thailand tuh bukan di Asia Tenggara lagi, tapi di dunia udah nomor 1. Muay Thai-nya ya? Iya. Jadi memang di ininya ya, SDM-nya begitu Iya, ya? SDM-nya yang mereka, level. soalnya di Thailand tuh Muay Thai itu bukan buat olahraga, tapi buat cari duit mereka. Makanya dari kecil mereka tuh hidupnya sudah tinggal di camp, tinggal di tempat latihan. Jadi sehari-hari itu cuma latihan tidur gitu aja. Memang dari kecil ya? Iya, begitu ya? mimpi
cita-cita mereka tuh ya dapat sabuk gini. Sabuk Udah. ini. Oke. Kalau di sana juga megang sabuk kan dibayar. Sebulan bisa 4 juta, 8 juta, apalagi sabuk dunia kan. Sebulan tuh bisa 10 juta, 15 juta. Cuman megang sabuk aja. Oke, oke, oke. Berarti impian Derly sendiri pengen seperti itu juga? Impian insya Allah masuk One Championship. Itu apa tuh? One Championship itu event paling besar, paling bergengsi di Muay Thai. Oh. Itu paling besar. Akan dilaksanakan kapan tuh? Kalau One Championship tuh, wah setiap bulan ada itu. Oh, tiap bulan. Setiap minggu juga ada. Itu di Thailand. Di Thailand itu. Thailand. Oh, oke, Adanya oke. di Thailand, di Jepang, di Malaysia juga ada, di Singapura juga ada. Oke, oke. Semoga juga di Palangkaraya Kalimantan Tengah juga bisa ada camp-camp Amin, seperti itu ya. amin, amin. Jadi pelatihnya Derly nih, anak-anak misalnya anak-anak usia yang masih muda Amin. bisa ikutan juga. Amin. Sama halnya sampai bisa dapat, tadi kata Derly dapat cuan ya. Dapat cuan, megang belt aja dapat cuan. Megang belt aja. Tapi- di Indonesia enggak ya? Enggak. Di Malaysia, Di Indonesia. di Indonesia ada juga, tapi ada? belt yang sudah, tapi kebanyakan boxing, bukan Muay Thai. Oh. Boxing itu cuman pakai tangan aja. Kalau Muay Thai itu seluruhnya? Seluruh. Oh, Muay Thai itu bisa dibilang seni bela diri 8 tungkai. tungkai apa aja? Tangan, Tangan. siku, lutut, kaki. Seni bela diri 8 tungkai Muay Thai. Kalau boxing cuman 2. Dua. Kanan kiri, iya. Oke, oke, oke. Berarti itu ya emang 8 tungkai itu 8 ya? tungkai. Paling bahayanya juga elbow. Ini lengah dikit bisa masuk. Nggak Langsung bisa. set kayak gitu kan? Iya benar. Lengah dikit bisa masuk. Oh, gitu. Beda sama boxing kan. Kalau boxing tangan. Kalau udah deket musuh main tangan. Kalau Muay Thai deket langsung siku. Oke, oke, oke. Kalau boleh ditanya nih, siapa orang yang paling sering nyemangatin kamu selama latihan dan tanding? Silakan, Derly. Kalau paling sering pastinya orang tua. Orang tua. Karena saya meskipun kecapean pulang sekolah maupun apapun tuh pasti kan saya bilangnya kecapean. Tapi saya main HP. Itu udah langsung dimarahin. Mending kalau capek istirahat, oleh malamnya udah pasti latihan. Coach juga semangatin karena coach juga ngetargetin saya jadi satu-satunya fighter termuda juga yang bakal main di One Championship. Jangan kan ke One Championship, ke Beyond aja dulu. Beyond Combat. Itu Beyond Combat ada Di mana di, tuh? di Jakarta. Di Jakarta. Muay Thai juga ya? Beyond Combat tuh punya rules sendiri. Rulesnya kick striking. Itu rulesnya. Adanya kick striking sama boxing. Kalau nanti insya Allah saya masuk situ, saya bakal main di rules kick striking. Oke, oke, oke. Luar biasa nih, tentunya target-targetnya yang sudah akan direncanakan Iya. Derly dan coach dan bahkan didukung oleh orang Orang tua tua. selaku tentunya orang yang paling nyemangatin Derly Benar. ya untuk orang tua. Terima kasih pastinya ya. Nah, ini pesan nih buat anak-anak muda Kalimantan Tengah yang pengen jadi atlet Muay Thai. Pesan santai dari Derly nih seperti apa? Pesannya paling pertama kalian harus ada niat. Kalian ikut Muay Thai itu buat apa? Tujuannya apa? Itu harus ada. Jangan cuma buat FOMO-FOMOan aja. Karena anak sekarang tuh kebanyakan, wih ini juara, wih saya mau ikut ini biar kayak dia. Ujung-ujungnya dia baru latihan dua kali, udah ngerasa aduh capek ngeluh, udah berhenti. Jadi tujuan kalian apa ikut Muay Thai, terus kedepannya mau jadi apa, udah itu aja. Luar biasa ya pesan-pesannya ya. Itu sangat penting pokoknya. Pentingnya Penting. konsistensi Ya, tadi ya konsisten. untuk Itu paling anak-anak penting. muda Kalteng yang pengen jadi kayak Derly Benar. juga. Waktunya juga bakal terpotong banyak kalau ikut Muay Thai. Oke. Boleh saya tanya satu kali satu Apa? lagi. Ini berarti setiap habis tanding itu biru-biru semua ya badannya? Berdarah-darah juga nggak? Setiap tanding tergantung fight-nya. Oh. Tergantung musuhnya juga. Kalau musuhnya brutal bisa berdarah. Aduh, Bisa. itu gimana tuh? Bisa. Itu kebanyakan di Muay Thai itu berdarahnya bukan karena pukulan, tapi karena sikut, kaki, lutut. Pukulan tuh jarang berdarah di Muay Thai. Udah kuat mental menghadapi itu ya? Sudah. Malah kemarin tuh pas lawan Syahrudin musuh saya tuh pengen banget ngerasain itu. Sobek. Iya, terutama tapi gak ada. Tapi pas di ring pastinya takut kan, takut sobek, takut apa. Tapi sebelum tanding tuh udah pengen ngerasain. Takutnya dapat musuh yang benar-benar gila nanti kan, benar-benar brutal. Kita di elbow langsung kayak kaget gitu lihat darah kan. Jadi kemarin tuh saya pengen
ngeliat darah langsung lah, pengen sobek tapi nggak. Tapi nggak, ternyata hebat mainnya. Nggak kejadian. Darli ya. Aduh, yang penting sehat-sehat semuanya ya, luar biasa ini Darli, keren banget membawa nama harum Kalimantan Tengah di kancah internasional. Dan demikian Warta Bicara hari ini, tentunya terima kasih banyak Terima kasih yang banyak. sudah menginspirasi anak muda di Kalimantan Tengah yang sudah juara di Warzone World Championship 2025. Akhir kata saya Beta Centauri, terima kasih, sampai jumpa. Makasih ya jalan-jalannya. Aku seneng banget. Tapi aku mau mastiin dulu deh. Apa? Kamu jomblo? Aku Alur nonton boleh nggak pasti, kualitas nonton harus pasti. Menonton lebih pasti, pakai simpati. Pasti banyak kuota untuk menonton di banyak aplikasi nonton favorit. Dan pasti nyaman, nonton di mana saja dan kapan saja. Jadi duta simpati is my duty.